di segmen sebelumnya kita sudah belajar tentang financial ratio untuk mengukur kinerja perusahaan yang bergerak dalam bidang consumer. Seperti yang aku sebutkan dalam video, 3 checklist yang wajib dimiliki sebelum membeli saham perusahaan, yaitu yang pertama bisnis model, yang kedua prospek, yang ketiga adalah valuasinya. Ingat kan? Nah, sekarang kita sudah berujung ke valuasi dari perusahaannya. Valuasi saham adalah ketika kita memiliki estimasi akan harga wajar dari suatu saham. Dan biasanya, hasil dari harga wajar tersebut bervariasi. Bahkan tiap orang itu bisa berbeda-beda, tergantung dari asumsi analisnya masing-masing. Nah, tujuan dari valuasi ini agar kita sebagai investor tenang dan juga nggak bingung nih ketika pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul seperti, duh ini udah saatnya jual atau belum ya? Harga turun ini harus ngapain ya kita? Dengan valuasi, kamu tuh bisa lebih tenang dalam menghadapi pergolakan pada pasar modal. Nah, terus sekarang mungkin akan muncul nih pertanyaan lanjutannya. Ci, jadi untuk consumer cara valuasinya gimana ya? Kan metode valuasi ada banyak tuh. Nah, betul sekali. Nah, coba kita flashback dulu nih ke segmennya Chief Felicia yang membahas tentang valuasi perusahaan. Modul tersebut, Chief Feli itu menjabarkan mengenai valuasi yang cocok untuk setiap industrinya. Nah, bagi kalian yang belum nonton, boleh nih setelah ini kamu lanjutin ke modul valuasinya by Chief Feli. Nah, di modul tersebut, Chief Feli mengatakan ketika perusahaan yang bergerak di sektor seperti consumer itu cocok dengan dua valuasi. Yang pertama, itu adalah DCF atau Discounted Cash Flow. Nah, ini adalah metode valuasi dengan menghitung prospek pertumbuhan suatu instrumen investasi dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kenapa disebut dengan discounted cash flow? Karena cara menghitungnya itu dengan mengestimasi arus dana di masa depan untuk kemudian di-cut dan menghasilkan nilai dana tersebut pada masa kini atau di present value kan. Nah, terus kenapa nih Ci? Kenapa DCF ini dianggap cocok untuk valuasi perusahaan consumer? Nah, karena sifat dari consumer goods itu sendiri yaitu memiliki cash flow yang cenderung stabil. Makanya untuk kita proyeksikannya itu juga lebih akurat dibandingkan perusahaan sektor lain yang memiliki cash flow fluktuatif. Contohnya seperti sektor properti dan juga energi. Nah, cara kedua dalam memvaluasi perusahaan yang bergerak di consumer goods yaitu melakukan melalui relative valuation yang lebih praktis dan juga mudah. Nah, tapi kan relative valuation itu memiliki metode yang banyak banget. Nah, relative valuation yang bisa digunakan untuk memvaluasi sektor consumer goods adalah menggunakan PE ratio atau price to earning ratio. Rasio ini bisa dikatakan cocok digunakan bagi consumer goods sector karena sektor ini memiliki pendapatan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang cukup akurat pula. Nah, sekian cara atau metode yang dapat kita gunakan dalam memvaluasi sektor consumer goods. Yaitu, sebagai kesimpulan, yaitu kita dapat menggunakan DCF dan juga PE ratio. Nah, setelah video ini, kita akan membahas nih, dan praktik langsung gimana cara kita menggunakan relative valuation PE ratio terhadap sektor consumer goods. So, stay tune ya untuk di video terakhirnya.